Jokowi Luhut ya, yang selama ini menjadi simbol dan substansi rezim yang berkuasa sekarang ini, itu sesungguhnya jangan lupa harus berakhir pada Oktober tahun 2024. Amin menyebut bahwa usulan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan bentuk penghinaan terhadap konstitusi. Kenapa sih Amin Rais nyinyir banget pada Jokowi? Ditulis oleh Adin dari siwar.com. Presiden Jokowi merupakan presiden yang paling disukai masyarakat sepanjang sejarah Indonesia. Hal ini terlihat ketika Presiden Jokowi berkunjung ke berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat setempat histeris dan sangat antusias menyambut sang presiden. Mereka berteriak-teriak menyebut namanya dan berebut untuk salaman dan sekedar foto bersama. Seperti biasa, Jokowi dengan sabar merespon positif tingkah pola rakyatnya tersebut. Tetapi namanya juga orang, tetap aja ada yang tidak suka dengan Jokowi. Seolah semua tindakan, kebijakan yang dilakukan seorang Jokowi selalu salah di matanya. Apapun tentang Jokowi selalu disalahkan, nyinyir, dan mengeluarkan pernyataan pedas. Dia adalah mantan Ketua MPR dan mantan sesepuh Partai Amanat Nasional atau PAN Amin Rais. Di masa reformasi namanya sempat sangat populer karena menjadi tokoh senior yang mendorong mahasiswa berdemo di gedung DPR MPR untuk menyukseskan gerakan reformasi. Tapi kini popularitasnya mulai pudar. Pernyataannya tidak mencerminkan kualitas, malah mencerminkan emosional dan kekanak-kanakan. Karakter Amin Rais sekarang ini membuat dirinya terdepang dari partai yang dia dirikan sendiri. PAN di bawah Zulkifli Hasan memutuskan bergabung dengan jajaran pemerintahan Jokowi. Tentu saja Amin Rais tidak bisa menyetujui hal tersebut. Amin Rais sekarang sedang berusaha mendirikan Partai Umat dan ingin berpartisipasi di pemilu 2024. Tujuannya tentu saja ingin jadi penguasa atau mempunyai kedudukan tinggi di pemerintahan. Amin Rais selama ini hobi banget nyinyir ke Presiden Jokowi. Pernyataan-pernyataannya sering menimbulkan kontroversi. Misalnya, pertama, ketika Amin Rais mengisi tausiah usai mengikuti gerakan Indonesia Sholat Subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahim, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Jumat 13 April 2018 pagi. Pada saat itu Amin Rais menyebut Partai Allah dan Partai Setan. Kedua, saat mau jadi pembicara di Bandung pada tanggal 18 Maret 2018 lalu, Amin Rais menuding pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi adalah kebohongan publik. Menurut Amin Rais, saat pemerintah sibuk membagikan sertifikat tanah, setidaknya ada 74% negeri ini dikuasai oleh kelompok tertentu. Ketiga, Amin Rais juga sempat menyatakan akan menggalang people power alih-alih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK setelah Prabowo Subianto kalah di Pilpres 2019 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan saat apel siaga 313 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta pada tanggal 31 Maret 2019. Aksinya kala itu diikuti beberapa organisasi seperti Front Pembela Islam atau FPI dan Forum Umat Islam atau FUI. Amin Rais sendiri menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Seruan people power oleh Amin Rais tersebut juga telah memetik protes dari banyak pihak, lantaran dianggap menabrak proses hukum. Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang disinggung Amin Rais juga turut mengecam. Jika disimak dengan seksama, pernyataan-pernyataan Amin Rais sama sekali tidak mencerminkan sosok terdidik. Seorang intelektual tapi lebih terdengar pernyataan yang serampangan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Di tengah perjuangan membentuk Partai Umat, Amin Rais tidak lupa mengkritik Presiden Jokowi. Ketua Majelis Syuro, Partai Amin Rais lagi-lagi melempar kritik terhadap Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Amin meminta Luhut mengundurkan diri dan meminta Jokowi untuk lebih tegas bilang berhenti di 2024. Hal itu disampaikan Amin Rais dalam acara Milad 1 tahun Partai Umat yang disiarkan langsung di akun YouTube Partai Umat Minggu 17 April 2022. Sebenarnya kenapa sih seorang Amin Rais bersusah payah nyinyir kepada Jokowi, khususnya sekarang ini? Padahal selama ini Presiden Jokowi tidak pernah menyinggung Amin Rais, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Pertama, sebenarnya Amin Rais ini takut banget pada Jokowi. Jika saja Jokowi mau untuk kembali maju sebagai presiden, baik dalam wacana penundaan pemilu maupun Jokowi 3 periode, kemungkinan berhasilnya sangat besar. Selama ini masyarakat Indonesia sangat puas dengan kepribadian Jokowi dan kinerja pemerintahannya.
Masyarakat begitu senang jika bertemu dengan Presiden Jokowi. Dukungan Jokowi 3 periode sering terdengar secara individu di berbagai daerah. Karena takut Amin Rais ingin kejelasan dari pernyataan Jokowi tidak akan maju lagi sebagai presiden. Jika saja Jokowi maju lagi, maka karir politik Amin Rais makin repot dirundung masalah. Kedua, Amin Rais mengakui kinerja seorang Jokowi, tetapi dirinya sangat malu jika harus memujinya. Yang bisa dia lakukan sekarang ini berusaha konsisten kontra pada Jokowi. Maka lahirnya pernyataan-pernyataan yang aneh dan cenderung memalukan. Bagaimana menurut Anda? Tak hanya mengeruk Kalimampang, putusan dari PT UN seharusnya menjadi momentum untuk lebih baik dalam penanganan banjir. Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan, putusan Hakim PT UN untuk mengeruk Kalimampang baru bersifat jangka pendek. Pemprov DKI harus memperbaiki saluran drainase dan menambah area terbuka hijau sebagai penanganan banjir jangka panjang. Anies sudah gak fokus, Jakarta makin terbengkalai. Ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digugat oleh warganya. Korban banjir akibat meluapnya Kalimampang. Warga menggugat gubernur karena dinilai lalai dan gak becus dalam menyelesaikan masalah banjir yang terus melanda Jakarta. Akhirnya gugatan itu dimenangkan warga dan menghukum Anies untuk mengeruk Kalimampang. Sejarah baru seorang gubernur di Indonesia disuruh ngeruk kali gara-gara gak becus kerja dan digugat warganya. Nasibmu nis. Akhirnya, Anies menugaskan bawahannya untuk melakukan pengerukan dan berjanji untuk melakukan penerapan Kalimampang berdasarkan putusan PT UN nomor 205/TF/2021/PT UN.JKT. Namun sampai detik ini penerapan belum dilakukan. Akibatnya penggugat yang menjadi korban banjir melalui kuasa hukumnya kembali menagih komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan penerapan Kalimampang. Pasca dicabutnya banding pada 22 Maret 2022, belum terlihat dilakukannya penerapan Kalimampang. Hal ini berdasarkan peninjauan penggugat ke Kalimampang pada 12 April 2022. Kata kuasa hukum penggugat Francine Wijoyo dalam keterangan pada Jumat 15 April dikutip dari detik.com. Francine mengatakan saat peninjauan penggugat ke Kalimampang pada Selasa 12 April lalu terlihat 2 alat berat dan hasil pengerukan yang menumpuk di Kalimampang. Francine berharap penerapan Kalimampang dapat dituntaskan sebelum masa kerja Anies sebagai Gubernur DKI berakhir. Kami sudah menunggu komitmen Pak Anies menuntaskan penerapan Kalimampang sesuai keputusan PT UN. Semoga bisa tuntas diturap sebelum masa kerja Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada Oktober 2022. Jelas Francine.